Oke, balik lagi di podcast Silaban bersamaku Samuel Silaban. Hari ini bintang tamu atau narasumber kita di samping aku, kita kenalan dulu. Dengan siapa? Puasan Siska rumah apa ya? Biasanya dipanggil Siska. Siska, Puasan Siska. Siapa yang buat nama ini? Pastinya mama aku dong. Yang kamu dengar, mama yang Iya, buat? mama yang Puasan Siska. Iya betul. Berarti jarang kamu dipanggil Puasannya? Selama aku sekolah dipanggil Puasan. Puasan? Di pekerjaan aku dipanggil Siska. Siska. Kalau aku yang manggil dirimu, kamu lebih suka aku manggil apa? Aku tahu lah. Kalau aku manggil dirimu, Iya terserah abang. iya, mau Siska atau Siska, Puasan? Siska. Siska, Puasan. Oh iya, Puasan. Siska lah ya. Iya Siska. Oke, mama buru apa? Buru manik. Manik. Toba itu atau Simalungun? Toba ya? Toba. Mama baru manik. Dulu tamat sekolah SMA atau SMK? SMK. SMK mana? SMK Negeri 1 Tapian Nauli. Di mana itu? Di sebelah mana itu sekolahnya? Pinggir jalan? Dekat Mungkor. Pinggir jalan. Oh, dekat Mungkur. Iya, Jalan Seduga Barus. Mungkur. Sebelum Panjaringan atau sesudah Panjaringan? Sebelum Raso. Oh. Mau ke Raso, HKBP Raso tahu? Tahu. Itulah di samping HKBP Raso lah gereja kita. Oh, di situ sekolahnya. Negeri ya? Sekolah. SMK Negeri 1 Tapian Nauli. Tapian Nauli. Itu masuk ke wilayah Kota Sibolga kah atau Tapteng dia? Tapteng lah. Tapteng. Tapi kalau sekolah SD yang dekat sawah-sawah itu masih ke Sibolga katanya itu loh. Yang lewat jembatan itu ada yang bilang gitu. Betul gak itu? Kurang tahu. Yang dekat sawah-sawah. Kalau kita menuju ke Sorkam sebelah sisi kiri SD ada kan dekat sawah. Itu sekolah kami lah, SMP sama SD juga di situ. Itu masuk ke wilayah Pemko Sibolga atau Tapteng menurutmu? Tapteng. Oh serius? Iya. Oh iya ya. Jadi kamu tamat dari situ? Iya betul. Tapian Nauli. Kalau di rumah di mananya? Coba kasih alamat yang detail. Oke. Detail banget ya? Iya detail, misalnya di jalan apa, desa apa gitu. Dusun Sibusak Bustak, Desa Tapian Nauli 3, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Lengkap ya, lengkap. Apa tadi Dusun Sibustak-Bustak? Iya, Dusun Sibustak. Nah kurang udah Ustaz, di sini banyak becek-becek gitu ya. Ya mungkin dulu lumpur banyak lah di sana. Dulu. Iya dulu. Tapi sekarang udah bagus. Udah bagus. Udah aspal. Puji Tuhan. Listrik udah masuk. Sinyal masuk udah juga. Dong, udah. Air. Udah. Oh udah. Lengkap semua. Air kalian PDAM kah atau dari pancur gitu atau gimana? Masuk ke rumah. Puji Tuhan sungai kan dekat dengan kampung itu ya, sungai ada juga PAM, ada juga ya ke rumah masuk. Oh, pakai selang gitu. Iya. Kukira ini kayak pancur gitu yang enggak. Setiap saat meluber airnya gitu. Enggak. Oh. Poriaha ya. Kecamatan apa tadi? Tapian Nauli. Kamu pernah gak ke apa itu? Apa itu PLTU itu? Lebuan Angin. Pernah dong. Pernah ke situ? Pernah. Bisa masuk? Itu gak sembarang. Aku belum pernah masuk ke situ. Bisa masuk waktu SD. Aku ingat dulu waktu SD kita ke sana. Dibawa guru dari sekolah. Iya. Kayaknya seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah deh. Kayak field trip lah ya, study tour gitu kan. Iya betul. Misalnya kalau kita orang-orang biasa pergi ke situ sendiri gak dibolehin lah pasti. Ada pos-pos security-nya kan. Iya, betul. Ketat kan. Iya betul. Oh. Jadi mulai dari kecil TK ada, SD. Kamu SD lah. TK enggak ada. SD di mana sekolahnya coba? SD Negeri 1 Tapian Nauli. Oke. SMP Negeri 1 Tapian Nauli. Yang samping-sampingan yang kamu bilang gitu. Jadi dari rumah ke situ jalan kaki atau diantar gimana? Naik angkot dong. Iya kalau jalan jauh kayaknya. Iya betul. Ya kan dari dalam kan. 1,5 kilometer ya. 1,5 kilometer. Iya betul. Oh. Ada angkot ke situ? Ada. Kalau kalian Maronan yang pasar yang di dalam itu kan? Iya. Ya kalau misalnya gini nih, kalau kita dari Sibolga lewat jembatan, belokan agak ke kanan, terus simpangnya di sisi kanan. Iya betul. Masuk ke dalam. Iya masuk ke dalam. Di situ pasar kalian. Iya, kalau Maronan ke situ? Iya. Paling sering. Memang di situ. Kalau ke Sibolga nggak pernah kalian Maronan ya? Jarang. Karena kita kan penghasilannya kan terbatas kan. Jadi kalau misalkan ke Sibolga mungkin tunggu dapat keluarga harapan dulu baru ke situ. Oh. Kalau misalnya ke yang lebih jauh pernah nggak kamu kayak explore Maronan kayak di mana ya?
Goting Mai itu kolang Jumat kok nggak salah ya? Belum pernah. Sabtu di SPAP ya, Sokam gitu. Oh nggak pernah. Belum pernah. Jadi lebih sering maronan di Bareng-bareng. pasar apa namanya tuh? Pasar pria bareng-bareng. Barung-barung. Iya. Atau barong-barong? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh, pasar pria bareng-bareng. Oh iya. Jadi masa kecilmu di Puriha terus? Di Puriha terus. Sebelum ke Malaysia nggak pernah merantau kemana-mana? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini yang pertama dan di sini paling lama. Iya betul. Oh. Misalnya nih, seandainya kalau udah habis dari Malaysia, ada plan ke kota lain? Nggak. Nggak ada. Kalau adekmu nanti, ada cewek kan? Udah kelas berapa dia? Kelas 3 SMK. Kalau dia tamu, ada planning dia ke sini mas? Kalau kesini nggak ada. Nggak ada. Kesini nggak ada. Kenapa? Kalau menurutku ya cukup aku aja lah di sini. Dia mau kemana? Ada plan lain? Kalau boleh lebih maju lagi lah, jangan kesini lagi lah. Jangan kesini lagi. Iya betul. Oh, yang adikmu cowok juga? Adikku cowok itulah yang apa? Yang apa? Agak sedikit ini. Agak lain. Agak lain. Tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Iya. Gak ada planning untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi gitu? Dulu ada planning sekolah seperti itu, tapi sekarang enggak. Kenapa? Kayaknya bibit-bibitnya, basicnya kamu udah punya aku lihat gitu. Oh iya? Iya, tinggal poles-poles dikit aja. Kalau ada yang ngajar-ngajarin mungkin kayak Pak Gembala atau apa diarahin, kayaknya bisa lah. Tergantung jurusan mana kamu ambil, STH atau SPAK-nya gitu kan, SPDK atau SPD lah gitu. Tergantung lah. Atau mungkin kalau kamu udah malas belajar kali ya, soalnya nanti nyusun skripsi loh. Itu yang Mbak Mumet sebenarnya emang. Kerasa ya? Iya. Mereka kan udah betah kerja bertahun-tahun kan, terus tiba-tiba disuruh belajar. Wah, itu kalau semester 1-2 masih enjoy. Betul, masuk semester 5, 6, 7, 8 kayaknya udah tepecot. Mumet. Ya paham. Ya, tapi kalau mau, tapi kan balik lagi ke panggilan dirimu kan. Biar makin bagus pondasi ilmunya gitu. Iya betul. Kalau mau, nanti balik pun ke Tapteng, ke Puriha, kamu udah punya ada bekal, ada basic, ada skill yang kamu bawa. Dan itu kan bukan hanya untuk dirimu kan, berguna untuk saudaramu, adik-adikmu, satu tim pelayanmu di kampung, gerejamu dan sekitarnya gitu. Iya betul. Iya kan, bagi yang mau aja, tapi jangan dipaksain sih. Kalau mau, ada kerinduan dulu ya ada. Dulu ada kerinduan, tapi sekarang udah enggak lagi. Enggak lagi. Jadi fokus cari cuan aja. Cari cuan. Cuan. Semangat untuk keluarga. Semangat untuk keluarga. Bisa dibilang kayak tulang punggungnya kah dirimu? Aku merasa nggak tulang punggung sih, karena aku tuh nggak dipaksakan untuk ngirim ke kampung ya, enggak. Justru mama selalu bilang nyimpan untuk dirimu sendiri. Oh gitu? Iya. Oh. Tapi aku merasa aku tahu keadaan keluarga di kampung itu gimana. Aku merasa gimana ya? Ya aku ingat dengan masa-masa kecil kan, misalnya bagaimana ekonomi sangat sulit. Jadi kayak tuh kalau nggak ngirim rasanya kayak merasa bersalah sama keluarga, sama orang tua. Aku perasaanku, aku nggak tahu sama yang lain. Keluarga kita yang di sana bukan keluarga sultan ya? Bukan. Oh bukan. Bukan keluarga mungkin ya. Aku enggak ya. Sama lah kita. Keluarga kami juga keluarga ya masih dibilang cukup lah. Di bawah garis kemiskinan pun mungkin. Gitu. Oh iya. Wow, sangat perhatikan. Makanya ya itulah. Pengennya kita ke depan biar lebih baik lah ya kan. Iya betul. Berarti termasuk bagus juga kamu manage keuangan ya. Ya puji Tuhan lah. Itu semakin pintar waktu di sini itu ya. Dulu nggak kayak gitu. Semenjak di Malaysia berarti. Semenjak di Malaysia. Banyak lah ilmu yang kamu pelajari dan yang udah kamu dapat semenjak kamu merantau ke Malaysia. Banyak banget. Banyak hal. Banyak banget. Di bidang pelayanan juga. Iya betul. Dunia kerja juga. Berarti ada hikmahnya lah di balik merantau di Malaysia ini ya. Ada banyak. Ada lah ya. Teman-teman juga banyak gitu. Teman-teman juga banyak. Ada nggak orang Tapteng jumpa selama di sekitar Johor ini? Pastinya ada dong. Ada. Adik kelasku dulu ada di sini. Ada di sini. Ada di sini datang. Pernah sekali 2 kali ibadah, lepas itu nggak nampak lagi. Nggak yang udah 24, 25 MPR ini ada nggak orang Tapteng? Nggak ada. Selain kita? Nggak ada. Nggak ada. Oh kalau ada gian kenalin biar kita salam gitu. Ada itu si Yemi mah. Itu orang baru itu. Yemi mah.
Kapan datang dia? Kemarin 24, tanggal 25? 25. Tadi nggak datang? Nggak datang, dia udah pulang kampung. Oh, aku nggak sempat kenal. Nanti coba tunjukin. Ada fotonya? Kayaknya udah kenalan lah kemarin. Yang mana? Penyanyi duet waktu di Bin Hotel. Oh Yang iya nomornya. iya. Yang salah satunya ya. Iya. Itu orang Barus. Orang Barus. Oh iya, masih Tapting ya. Oh, aku kira yang 24, 25 yang rajin datang ini entah ibadah minggu ada orang Tapting gitu. Nggak ada. Selain kita 3 kan? Kita 3 nih sekarang nih orang Tapting nih. Iya betul. Iya kan? Sama Mr. Nenggolan ini. Oh, selain itu nggak lagi ya? Nggak ada lagi. Oke. Sukses terus lah buat Siska di Malaysia. Ya pintar-pintar jaga diri. Iya betul. Manage time, manage duitnya juga, saving betul. money dan lain-lain. Jangan boros-boros gitu ya. Oke. Jadi harapannya kalau dapat rokap, kayak mana sih kriteriamu? Laki-laki. Untuk saat ini ya. Laki-laki. Iya. Ya kriteria yang secara general, yang umum aja lah dulu kasih tahu. Ya yang pastinya dia orangnya cinta Tuhan. Wus, ini alasan klasik karena ini template kali. Iya, cinta Tuhan lah. Oke, terus. Karena kalau dia cinta Tuhan, dia pun pasti bisa mengasihi kita. Iya. Ya. Cinta Tuhan, ada jiwa pekerja keras, dan mampu menghargai pasangan atau orang-orang sekitarnya. Iya. Yang pentingnya dia punya karakteristik aja dulu, karakteristik itu yang utama. Kalau yang lain bisa ngikut. Soal harta, soal apa itu bisa cari lah. Itu bisa bareng-bareng. Bisa cari bersama-sama. Tapi karakter ini dulu lah. Sejauh ini belum ketemu dengan pria kayak gitu, Roy? Belum. Di sini kuantitas pria agak sedikit ya, atau agak susah lah mencari pria seperti kriteriamu itu di Malaysia ini. Susah ya. Kalau masalah etnis suku, kamu masih milah-milah nggak? Harus Batak kah? Atau di luar Batak it's okay? Atau gimana? Di luar Batak is okay juga. Iya. Batak lebih okay lagi gitu. Terus plus karakternya yang seperti kamu bilang itu. Iya betul. Itu makin klop lah ya. Iya betul. Sejauh ini belum? Belum. Oh, mungkin belum saatnya dipertemukan. Belum saatnya, betul. Kamu nggak sampai buat iklan di medsos gitu? Enggak. Karena promosi. Enggak perlu seperti itu, karena aku percaya Tuhan juga tahu, aku juga dalam doa. Ya. Pasti Tuhan pertemukan nantinya. Oh. Sampai saat ini belum ketemu. Belum ketemu. Berarti Tuhan belum percayakan. Oh iya. Bisa aja kamu belum siap. Bisa jadi betul. Dirimu belum ready. Iya, misalnya gini, kalau misalkan tiba-tiba dia datang padahal aku belum siap meninggalkan pekerjaanku kan sama aja kan. Iya, benar. Jadi mungkin tunggu waktunya Tuhan dulu. Oke. Kalau dibilang waktu Tuhan adalah yang terbaik, kamu setuju dengan itu? Setuju. Kita hubungkan dengan masalah jodoh. Kamu setujui dulu ya. Kita sepakat setujui dulu ya. Iya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, oke? Iya betul. Oke. Usiamu sekarang 27. Udah ulang tahun 27? Udah. Kapan? Bulan 7 kemarin. Oh udah lewat ya? Pas di kampung? Pas di kampung. Atau pas di sini? Pas di kampung. Oh kok gak kamu ke sama aku? Kamu ulang tahun. Harus ya. Rencana kasih kado. Paling tidak kan ngucapin. Happy birthday to you gitu. 27. Oke, balik lagi yang tadi. Kamu sepakat dan mengimani dan setuju dengan kalimat itu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oke. Ini pengandaian ya. Kita katakan dulu pengandaian ini. Seandainya Tuhan berkata atau Tuhan kasih penglihatan ke dirimu atau dengar suara Tuhan atau semacam itulah. Ini masalah jodoh nih. And then Tuhan berkata, kamu dapat jodoh di usia 40, 35. Apakah kamu masih mengimani dan masih deal dengan statement itu waktu Tuhan yang terbaik? Masih. Oh, kamu enggak membantah? Enggak. Tidak ada protes lain? Enggak. Di dalam hatimu yang paling dalam? Enggak. Contoh kan, usia idealmu menurutmu secara manusiawi, maunya kamu nikah di usia berapa? 25. Udah meleset dong. Makanya. Oke, 25 udah meleset nih. Dan seandainya, pengandaian lagi kan, kalau Tuhan berkata, Siska kamu nikah di 35 atau 38 atau 40 lah, paling tua gitu. Terus kamu lihat penglihatan atau lewat mimpi atau sejenisnya, dengar suara Tuhan, antara itulah gitu. Terus kamu apa responmu? It's okay, even Tuhan gak kasih pun gak apa-apa. Gak apa-apa.
Aku suka-sukanya Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Oh, Aku udah sampai ngomong sama Tuhan, event Tuhan gak kasih pun gak apa-apa. gak apa-apa. It's okay. It's okay. Yang penting jangan sampai aku nanti punya keluarga, aku tidak mengasihi Tuhan. Itu lebih bahayanya. Iya. Lebih bagusnya aku punya banyak waktu sama Tuhan lewat pelayanan dan lain sebagainya. Aku single. Daripada nanti aku punya pasangan, punya keluarga tapi jauh daripada Tuhan. Iya. Aku merasa seperti itu sih Om. Wanita-wanita lain, wanita Indonesia dulu aku bilang ya, banyak yang mereka takutkan itu pada umumnya satu masalah umur ya, karena udah ketuaan gini-gini. Kemudian faktor lain, dia takut kalau makin tua susah punya anak. Itu yang paling banyak aku lihat alasan-alasan klasik di Indonesia. Makanya dipaksa-paksa nikah. Siapapun yang lewat udah jadikanlah gitu. Mau ini mau itu. Pokoknya siapa yang nyenggol udahlah. Mau cinta, gak ada lagi cinta-cinta. Umur udah sekian. Yang ditakutkan satu usia. Satu lagi takut gak punya anak gitu. Gimana mindset orang Indonesia, wanita Indonesia? Gimana sih responmu tentang hal itu? Menurut aku itu memang hal yang lumrah ya. Kenapa? Takut karena kita perempuan. Perempuan makin tua makin sangat berpengaruh ya. Tapi aku kembali lagi kayak aku seperti kayak tidak percaya dengan rancangan Tuhan. Ya ini menurut pribadimu dulu ya. Menurut pribadiku. Ya Tuhan kan udah bilang ya beranak cucu lah. Pastinya kan di waktunya Tuhan kasih, ya Tuhan pasti akan kasih. Gitu loh. Bukan soal kamu usiamu. Kita lihat lagi di firman Tuhan, Sarah yang udah dipercayakan 100 tahun kan. Lepas tuh ada lagi yang Hana yang gak punya keturunan, tapi Tuhan kasih Samuel. Ya. Jadi sayangnya gak ada yang mesal sama Tuhan. Ngapain kita takut? Yang kita takutkan itu adalah ketika kita menikah tapi gak bisa kasih yang terbaik sama Tuhan. Hidup gak bisa jadi kayak persembahan yang ini sama Tuhan. Itu yang keluarga caruk marut gitu betul. kan. Karena kita mikir lagi, hidup cuma sekali kok gak bisa nyenangin hati Tuhan sih gitu. Lewat keluarga kita. Iya, harusnya gitu ya. Iya, harusnya seperti itu. Oh. Apa komentarmu tentang orang tua yang di atas kita, generasi satu tingkat lah yang di atas kita, itu yang punya mindset apalagi tanggal 31 malam ya, yang selalu jor-joran tanya-tanya kapan nikah, kapan ini. Coba kamu kasih masukan deh buat orang tua kita yang sering kali udah ngotot-ngotot gitu kan, apalagi yang udah umur-umur kayak kalian wanita 25 ke atas udah wanti-wanti mereka. Kapan lagi baru, kapan lagi. Coba kasih dulu pendekatan menurut versimu buat orang tua kita. Mau buat cewek pun atau cowok pun kalau udah 25, 28, 30 kan udah dipus-pus itu, kapan lagi nikah, kapan lagi. Coba kasih dulu pandanganmu. Kalau pandangan aku sih Om, jangan dipaksa-paksa orang untuk menikah, karena menikah itu bukan satu pilihan loh, bukan satu tujuan. Kalau kita cuma tujuan menikah, kita sama seperti binatang kayak udah berkembang biak, udah menikah udah berkembang biak. Tapi kalau kita nggak punya pola pikir kayak ini gimana tujuannya. Kalau cuma hasil menikah, jujur banyak di kampung, aku nggak menceritakan, tapi kayak itu realitanya di kampung kita. Iya, menikah seperti nggak ada tujuan hidup. Menikah udah cukup makan, ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Terus di bawah garis kemiskinan pula lagi. Betul. Dan aku nggak mau seperti itu. Anaknya banyak. Melarat. Jujur, kalau aku dulu waktu kecil, puji Tuhan lumayan lah, nggak sampai seperti itu. Ya kalau boleh jangan lagi aku di bawah orang tua aku. Harus di atas itu kita. Harus di atas itu kalau boleh. Jadi menikah itu bukan satu tujuan sih, bukan satu tujuan. Dalam hidup ya. Iya. Seandainya kita nggak menikah sampai akhir zaman, menurutmu gimana? Gak apa-apa. It's okay. Karena yang Tuhan tanyakan pas penghakiman nggak ditanya status. Kamu udah nikah belum? Itu betul. Iya kan? Kamu menikah atau enggak? Dan gini ya, kalau ini logika berpikir kita telisik lebih dalam lagi nih. Aku bukan ahli teologi ya. Main di mungkin dunia filsafat atau logika berpikir. Ketika akhir zaman, Tuhan datang. Apakah semua pada saat itu pas akhir zaman secara status sosial semua manusia dalam kondisi menikah? Tidak dong. Ada yang baru lahir, ada remaja, ada ini. Kalau ada nggak di Alkitab barang siapa yang tidak menikah pada saat penghakiman masuk neraka? Ada nggak? Tidak ada kan? Tidak ada. Ya kenapa orang kita ngotot-ngotot kali gitu kan? Iya betul. Kemudian
kita ngungkit-ngungkit masalah keluarga-keluarga karena topik kita keluarga kan. Iya betul. Khotbah kita. Iya. Keluarga yang susah dapat anak. Ini problematik kali aku lihat. Gimana menurutmu? Coba kasih pandanganmu buat keluarga yang udah nikah 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun, bahkan belasan tahun gak punya anak. Terus dari keluarga si cewek atau si cowok pun, tapi pada umumnya dari keluarga si cowok menyerang si wanita, si ibu ini, si perempuan, si istri ini yang belum dapat anak ini, diceraikan lah, inilah, ceraikanlah itu, mandul itu segala macam. Coba kayak mana pandanganmu tentang kasus ini? Coba kasih masukan. Pandanganku sih, itu kan orang kan memang bebas ya untuk beropini, mengasih omongan dan lain sebagainya tanpa berpikir. Tanpa berpikir itu udah melukai perasaan kita. Apalagi kalau kita itu orang sebagai seorang istri lah. Seolah-olah kita yang salah, kita yang gak sehat gitu lah. Ya menurutku jangan terlalu dipikirkan omongan orang lain. Jangan sampai merusak sukacitamu. Kan orang terdekat yang ngomong. Mertua, abang ipar, ya itu yang sakit. Memang itu sakit om, tapi kan kuncinya sama kalian berdua. Selain kalian masih bahagia dengan berdua, kenapa kalian memikirkan hal itu? Apa perkataan orang lain gitu loh. Ya sekarang kan masalahnya ya kalian yang tahu, ya sekalipun gak dikasih sama Tuhan, ya mungkin kita positifin aja lah. Belum dipercayakan sama Tuhan, atau mungkin kita belum dipercayakan siap menjadi seorang ibu, seorang bapak gitu. Ya udah selagi masih berdua ya nikmati aja dulu berdoa gitu. Gak usah gunda-gulana ya. Iya gak usah gunda-gulana. Walaupun ada protes-protes dari mertua gitu. Itu hal biasa. Itu hal-hal yang biasa secara manusia. Ada yang sampai cerai loh, sampai broken home itu. Makanya mudah-mudahan lah kalau ada terjadi seperti itu di tengah-tengah keluarga, misalkan nanti aku merasakan seperti itu, kalau boleh lah, aku dan pasanganku itu ya menaruh harapannya sama Tuhan, supaya Tuhan kasih kekuatan sama kita. Even ada pun ocehan-ocehan seperti itu dari luar, gak sampai mengurangi sukacita kita. Tapi pondasi harus kuat. Pondasi harus kuat, ya betul. Iman harus kuat. Walaupun ocehan-ocehan dari keluarga mertua gak usah ya abang ipar, kakak ipar. Sampai ada yang bilang berobat dulu kamu. Gitu-gitu. Berobat dulu kamu dan lain sebagainya. Aku mengalami itu dari kawan-kawan sekitar. Sampai bilang gini, minum jamu dulu. Ada yang sampai ziarah loh. Disuruh ziarah ke opungnya. Semua kuburan didatangi. Terus juga belum dikasih juga gitu. Jadi mau di gimana ya kan? Tuhan belum berkehendak kan? Iya. Jadi kalian yang orang-orang tua yang bertua yang udah tua, sebenarnya kadang ada kayak gondok gitu ya kan, kayak orang ini kayak mana sih gitu. Janganlah sampai cerai lah. Gara-gara kayak gitu. Iya, ada juga keluarga yang bilang gini, ancam suamimu, ceraikanlah dia. Kalau dia nggak mau berobat, ceraikan dia misalkan gitu. Aku bilang sama siapapun kamu yang merasakan ini, jangan sampai itu membuat kamu bercerai sama suami kamu. Jangan sampai itu mengurangi sukacita kamu. Tetaplah taruh harapanmu kepada Tuhan. Tuhan tahu waktunya, Tuhan pasti kasih lah kalau udah siap kita. Iya. Yang penting suami istri kalau udah satu hati, yang lain mah lewat ya. Iya, kan? Itu teman-temanku yang udah nikah bilang ya, suami istri sepakat sehati, nggak kami dengar yang lain itu gitu. Lewat itu. Karena topik kita tentang keluarga nih kan. Betul. Jadi aku mau ingat kayak gitu, karena mindset orang tua di atas kita ini ke generasi kita beda ya. Mungkin di generasi kita nanti kita putuskan itu kan. Contoh punya anak banyak rezeki lah, masih miskin punya anak banyak, mereka nggak kayak mana aku bilangnya, terlalu rohani juga nggak pas gitu. Ya rezeki menurut aku ya, rezeki berkat emangnya bisa kamu tebak kapan datang berkat, jam berapa, tanggal berapa? Gak bisa kan. Kalau SPP anak udah pasti nggak? Pasti. Bayar lampu udah pasti nggak tanggal berapa? Pasti. Itu aku bilang kalau bahasa Batak nih, tupadisi deh. Enggak ada istilah tupadisi. Bayar SPP anakmu udah pasti tanggal 1 sampai tanggal 10. Iya kan? Jadi terusahakan. Iya kan? Bayar listrik, bayar lampu. Udah tahu gitu. Jangan bilang bayar gedung gereja. Iya kan? Sewa ini, sewa rumah. Enggak ada. Enggak bisa kalian tebak datang berkat atau rezeki. Bukannya kita tidak mengandalkan Tuhan. Iya betul. Iya kan? Tetapnya kita mengandalkan Tuhan. Ada berkat gitu. Tapi kan berkat itu kita manusia nih. Bilang laku bukan yang udah rohani kali gitu. Orang polos lah. Yang mana lah aku tahu datang berkat jam berapa, tanggal berapa gitu. Tapi kalau udah belanja beras kan udah pasti. Iya. Iya kan? Iya betul. Belanja minyak udah pasti. SPP anakmu udah pasti lo tanggal sekian gitu loh. Betul. Nah itu logika berpikirnya. Nah orang maju, negara maju, bahkan mereka pun udah kenal Tuhan, itu sampai ke situ mereka dihitungkan mereka. Kalau kita nggak sok-sok religius kan. Iya betul.
tuh padi sih deh dipatu-patuhan. Malas lebih kayaknya. Itu. Banyak berdoa tapi kurang ini. Nah seangkatanmu di kampung, sebayamu umur-umur di antara between 25 until 27 atau 28 lah yang udah nikah. Teman-temanmu yang udah nikah, let's say mau cewek atau cowok, seangkatanmu lah ya. Oke. Gimana menurutmu kamu lihat di Tapteng lah dulu aku bilang, gimana kehidupan mereka? Ya sama seperti tadi Om, di bawah garis kemiskinan. Oke, itu secara ekonomi nih. Iya secara ekonomi. Secara kalau bahasa Batak secara kerohanian atau secara partondion gitu, biar dong maju do atau di bawahnya atau gimana? Kurang Om. Kurang. Ini yang aku tanya kan sebaya-sebayamu lah gitu. Iya kurang. Yang sebayamu yang kamu kenal di Tapteng sana, anaknya ada berapa paling banyak yang kamu kenal? Sebayamu. Ada 3 deh kayaknya. Ada paling 3. banyak. Paling banyak ada 3. Kondisinya di bawah lah ya. Di bawah. Tapi masih mereka mengimani itu. Di batu-batuan itu katanya. Kurasa ya. Nah buktinya lah kalau di patu-patuan seenggaknya harus di atas tanda dong. Iya betul, gitu. itu pilihan kita. Tapi itu kan pilihan kita kan. Iya. Kita mau gak seperti itu. Nah itu juga yang aku gak mau. Kenapa misalnya hingga saat ini kalau ditanya belum, ini kayak kenapa? Ya itu sebenarnya 5 atau 8 atau 10 tahun yang lalu, let's say aku bisa nikah. Aku mau nikah. Dan aku udah siap nikah misalnya 5 tahun yang lalu. Tapi kan sebenarnya pondasinya belum kuat aku rasa. Karena akan bisa aku prediksi, oh aku akan kayak keluarga sana loh. Oh aku nanti kayak kawan-kawan ini pasti. Karena hitung-hitungan kita harus jelas gitu loh. Iya. Misalnya karakterku gimana, kebiasaanku gimana, si calonnya juga kebiasaan dia gimana, otaknya gimana, pola pikirnya gimana, income-nya berapa, gajinya berapa. Kita mau tinggal biaya pesta dulu deh, nggak usah pasca pernikahan. Pesta kayak mana? Sampai ku tanya-tanya di kampung itu di Sibolga atau di Huta Balang lah Kecamatan Berdiri. Daging berapa sekilo? Ku tanya lu serius. Baru keyboard atau gondang lah keyboard sama taganing berapa satu hari? Kan pasti pakai itu kan gambar adat. Atau makeup bisa dia. Itu total oh sekian. Nah kalau balik misalnya ke perantauan ke Batam, tiket pesawat hitung gitu. Jangan langsung logika ya. Iya tek. Nah itu kenapa aku hingga saat ini. Dan aku dapat ilmu itu tahu gak dari siapa? Dari bule-bule yang aku pernah jadi tour guide. Waktu di Batam, waktu di Medan. Nah, mereka ngomong itu. Gitu. Ini aku cerita bule yang terakhir aku ajak ngobrol adalah bule dari Australia, jumpa di Batam, di salah satu hotel di Batam. Temanku ada dari Banyuwangi atau Banyumas itu, udah lama lah kami berteman, lewat jumpa di hotel juga waktu itu di lobi pas aku tour guide kan. Dia butuh penerjemah. Jadi bule Australia ini cuma 1 anaknya, cewek. Tinggal di Australia, istri bapaknya bisnis restoran sama toko floris bunga. Bunga mati dan bunga hidup. Buat kayak bucket-bucket gitu sama restoran, itu bisnisnya. Tahu nggak anaknya? Cuman 1 burunya pada saat kami ngomong di Batam itu di hotel sudah semester 1 kalau nggak semester 2 di Inggris. Kuliah di Inggris. Lupa lah aku bukan di Sydney, bukan di Australia, enggak, di Inggris kuliah. Kami nggak mau punya anak banyak. Kami mending 1 atau 2 tapi the best, berkualitas. Vitaminnya, pendidikannya. Oh gitu ya. Kami enggak loh. Kami banyak kali. Berapa kalian bersaudara tanya kan? Ku bilang 5 tuh kejut dia. Banyak kali kalian gitu ya. Iya. Ada lebih banyak lagi dari situ. 11, 12 ada loh. Iya betul. Iya ada aku bilang. Nah mereka balik lagi kan ke sini kan. Mindset. Dihitung dia. Istrinya kerja, suaminya kerja. Anaknya cuma 1. Jadi finansialnya makin gitu. Let's say UMK lah. Misalnya UMK Jakarta 5 juta. Anaknya cuma 1, 10 juta kan. Coba kalau anaknya 5, 4. Kerja pun dua-duanya mana lah mempan. Ada yang SD, ada iya kan? Makanya betul. 1 aja. Jadi apa yang mau dikejar harus punya anak banyak-banyak gitu. Apalagi orang Batak. Kalau gak ada boru atau gak ada anak, digas terus kan. Betul. Kurang apa? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Misalnya kayak keluarga kita lah. 1, 2, 3 cewek nih. Kan gak lengkap, harus ada cowok kan. Digas terus itu sampai dapat cowok gitu. Iya betul. Padahal konteksnya nih, kondisi ekonomi mereka masih di bawah garis kemiskinan. Betul. Tapi digas terus itu sampai dapat. Gitu juga sebaliknya.
cowok 1, cowok 2, cowok 3 dicari sampai dapat cewek. Nah itu padahal dia nggak hitung-hitung kan, biar anaknya, SPP anaknya, uang sekolahnya, makan, nggak dihitung orang Indonesia. Betul. Selalu mengandalkan tuh pada si doi mengide di si me. Aku nggak masuk. Gitu. Iya betul. Iya kan? Kalau negara maju dihitung itu, tek. Oh iya, sekian per tahun ini, tahun depan. Makanya ininya beda gitu Iya, loh. betul. Kalau kita nggak kan? Makanya kita nggak maju-maju. Iya nggak sih? Iya, makanya harus sering-sering ngobrol sama warga-warga negara-negara maju. Kita ambil hal-hal positifnya gitu. Jadi itulah impiannya ya, kalau dapat pasangan banyak hal yang mau dibincangin ya. Kalau tentang dunia jodoh ini ya, gak ada habis-habisnya ya. Betul. Jadi kamu masih memperbaiki diri lah ini, misalnya membangun diri. Iya betul. Sebelum dapat jodoh. Iya, karena gini, kalau kita minta anak Tuhan, sedangkan kita nggak anak Tuhan, gimana coba? Sama aja. Sama aja kan. Kita mengharapkannya Tuhan yang cinta Tuhan, sedangkan kita nggak mencintai Tuhan. Tuhan pun nggak mau lah ngasih anaknya sama kita. Yes. Yang tidak cinta Tuhan kan. Harus sama-sama cinta Tuhan dong. Yep, jadi sambil kita mendoakan, kita juga mempersiapkan diri. Persiapkan diri, dibekali gitu. Kan impian wanita-wanita, aku bilang wanita Indonesia dulu lah. Okay. Ini khususnya Batak Kristen. Udah spek-spek Nabi lah. Anak Tuhan, cinta Tuhan, bisa manduk hata, bisa manduk tangin. Oh lengkap kali gue lihat di medsos itu. Kamu pernah gak kayak gitu? Puji Tuhan gak pernah. Abang-abang Batak Kristen ini bisa buat doa, bisa manduk hata. Wah, udah spek Nabi lah gitu. Enggak. Kau tapi pernah lihat itu kan? Pernah lihat itu lewat di medsos? Pernah lihat tapi gak sekomplit itu kayaknya. Pernah. Aku kira diri kayak gitu juga. Enggak buat ya, list-list aku enggak spek-speknya itu. Enggak. Kayaknya gak usah diinfokan deh. Oh gak usah ya. Kayak gimana gitu ya. Kriterianya itu dalam dirimu aja Bang. Dalam diri. Gak kamu buat. Aku sempat buat juga. Gak di kertas pribadi gitu. Aku udah buat. Tapi kalau di medsos gak kamu teng gitu. Catatan pribadi di handphone ada. Aku buat. Harapannya kayak gitu. Harapannya gitu. Ya semoga Tuhan dengar ya. Amin. Mana tahu kan tahun-tahun ke depan dua-dua kita dikabulkan. Intinya waktunya Tuhan. Makin banyak doa lah, makin gencar lah berdoa gitulah ya. Iya betul. Semoga tahun 2026 kita maju dan sukses selalu. Terima kasih Siska udah hadir. Kalau bahas soal jodoh dunia asmara ini gak ada habis-habisnya kayaknya ya. Betul. Bahas keluarga juga gak ada habis-habisnya kan. Iya betul. Banyak topik, banyak hal yang pengen kita ceritakan, mungkin di lain waktu lah teman-teman. Kami kalau jumpa di Malaysia ini kayaknya pasti langganan untuk ngobrol podcast ini. Iya betul. Aku Samuel Silaban pamit lah kita ya. Pamit undur diri, dan ini di sampingku depanku Puasan Siska Rumape ya. Ya kami undur diri lah dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you Siska. Thank you for coming. God bless. God bless you. Bye bye.